Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super Review, dan kali ini kita akan bahas sebuah Bluetooth speaker dari Eagle. Ya, nama ini kayak gak asing ya. Kalau di dunia pakaian ada kaos dan sandal dengan merek Eagle. Ini kayaknya sasarannya hampir sama, yaitu seseorang yang suka dengan produk lokal tapi mempunyai kualitas yang cukup bagus dengan harga yang masih terjangkau juga. Speaker ini meskipun katanya produk lokal, tapi kualitasnya tidak bisa diragukan. Oke, langsung aja, gak usah panjang lebar, kita langsung buka ya, biar tahu penampakan speakernya. Boxnya seperti ini udah agak pesok dikit karena pengiriman ya, tapi nggak masalah, hanya bagian luar aja, bagian dalamnya aman. Di bagian sini ada spesifikasinya secara singkat, yaitu dia menggunakan Bluetooth versi 5. Dia juga sudah waterproof dengan rating IP57, dilengkapi dengan baterai 2200 mAh. Jadi kalian nggak perlu colok listrik terus-menerus untuk menggunakan speaker ini. Oke, langsung aja kita buka. Oke, jadi selain dapat speaker, kalian dapat ini kabel aux dan juga kabel USB ke USB Type-C. Karena memang speaker ini sudah bisa dicas menggunakan USB Type-C. Jadi enak, kalau sewaktu-waktu kabelnya rusak kan bisa dicas dengan kabel HP kalian. Kita singkirkan dulu. Setelah itu, ini speakernya. Oh ya, sebelum kita buka speakernya, di sini kalian dapat kartu garansi, garansinya 1 tahun, dan ya kayak gini. Ini asalnya di Bandung ya tempat produksinya, tapi service centernya ada di beberapa kota besar seperti Cirebon, Jakarta, Surabaya, Bali, dan Bandar Lampung. Jadi nggak usah khawatir ya. Setelah itu di sini ada buku panduannya kayak gini. Oke, nggak saya bacakan semuanya ya, cukup lama. Langsung aja kita ke produknya. Ada tulisan Eagle, tapi tulisannya ini warna hitam juga ya. Jadi karena tulisannya warna hitam, di beberapa sudut tulisannya bisa nggak kelihatan, tapi di sudut tertentu tulisannya bisa kelihatan dengan jelas, kayak gitu ya. Nah ini, oke. Ada simbolnya juga, kayak simbol gambar gunung kayak gitu ya. Setelah itu bagian depannya ini, speakernya ini dilapisi dengan besi ini ya, cukup kokoh bahannya. Setelah itu bagian atas dan samping-sampingnya ini dibalut dengan plastik, tapi bukan plastik biasa yang keras kayak gitu, bukan. Ini agak empuk, jadi kayak plastik yang dilapisi karet kayak gitu loh. Ini ada indikatornya, baterai. Kita nyalain deh. Ini tombol powernya ada di sini. Ditekan tahan untuk menyalakannya. Nah, ini ada indikator Bluetooth yang paling kiri atau yang paling depan. Setelah itu disusul dengan indikator baterai. Jadi kalian tahu baterainya tinggal berapa ya. Setelah itu di sini ada tombol power. Cukup tekan tahan aja untuk menyalakan tombol powernya. Selanjutnya yaitu tombol play atau pause dan tombol Bluetooth. Di sini ada tombol yang besar sekali, ini untuk volumenya, bisa juga digunakan untuk play atau preview song. Ini meskipun besar, ini sebenarnya tombolnya hanya kecil di bagian tengah aja. Nah, kayak gini. Jadi ketika kalian tekan yang pinggirnya ini ya nggak bisa. Nah, pinggirnya ini nggak bisa tekan, di tengahnya ya tetepan ya. Ini cuman variasi aja. Setelah itu di bagian sampingnya ini seperti ada goceannya. Apa sih bahasa Indonesia? Ada kaitannya, ketika dibuka tik. Nah kayak gini. Ini ada beberapa port, yaitu yang pertama ini port Type-C untuk ngecas. Setelah itu ada port micro USB untuk nyetel MP3 kayak gitu ya. Dan yang paling pojok ini sendirian ini adalah kabel aux atau port aux ketika kalian ingin nyalain musik tanpa Bluetooth. Oke. Setelah itu kita tutup aja. Ini ketika ditutup cukup rapat, saya yakin air nggak bisa masuk ke dalam sini. Di bagian belakangnya ini ada yang goyang-goyang. Nah ini passive driver. Jadi ini yang menghasilkan suara jeduk-jeduk gitu ya.
ini nggak fix ya, ini agak goyang-goyang, bisa goyang-goyang kayak gitu ya, normalnya sound kayak gitu ya. Nah, oke, bagian bawahnya ini ada kaki-kakinya yang ada bantalan karetnya, jadi ketika ditaruh bawah dia nggak gampang geser. Dan juga ada tulisannya ini, jadi di sini tertulis model Active 2 Bluetooth versi 5 2200 mAh, inputnya 5 volt 1 ampere. Nah, ini masalahnya dia nggak dibawain kepala charger atau batok charger, hanya dibawain USB aja, dan cukup sulit mencari batok kepala yang bener-bener 5 volt 1 ampere zaman sekarang. Charger HP zaman sekarang rata-rata ya lebih besar dari ini, tapi nggak masalah karena rata-rata memang untuk speaker Bluetooth aktif kayak gini jarang sekali yang dibawain kepala charger, biasanya cuma dibawain kabel USB aja. Oke, jadi penampakan desainnya kayak gini ya. Kalau teman-teman masih ada yang tanyakan, jangan sungkan-sungkan tulis aja di kolom komentar. Oh ya, karena ini udah IP57 jadi dia anti air ya, tapi saya nggak berani untuk nyelupin di dalam kolam. Oke, setelah itu kita tes saja langsung ya, gimana menyambungkan speaker ini ke Bluetooth, apakah mudah atau sulit. Yang pertama kalian nyalakan aja, setelah itu kalian aktifkan Bluetooth di HP kalian. Nah, tekan tahan Bluetoothnya. Nah, sampai kalian nemu Active 2 atau Active 2. Setelah itu tinggal dipilih aja connecting. Nah, di sini akan ada suara kayak kecil gitu, gitu. Itu berarti dia udah nyambung. Di sini kalian bisa tahu baterainya tinggal berapa. Ini kelihatan ya. Di sini kelihatan baterainya 80%. Di atas sini juga bisa dilihat. Nah, kalau HP-nya sedang terhubung dengan Active 2. Dan indikator baterainya juga ada, yaitu kecil itu ya. Baterainya ini tinggal, nah di sini juga kelihatan kalau baterainya tinggal 80%. Oke, setelah itu kita coba kualitas suaranya. Untuk mencoba kualitas suaranya ini saya coba ya, mikrofon saya deketin dengan speakernya. Oke, kita cari yang ini. Jadi seperti itu ya kurang lebih kualitas suaranya, kalian udah dengerin sendiri. Speaker ini juga udah saya coba untuk dengerin beberapa lagu kesukaan saya. Dan saya bisa simpulkan kalau karakter suara dari speaker ini itu lebih ke warm. Jadi untuk dengerin lagu yang banyak bassnya itu enak dan cukup mengejutkan juga, ini volumenya cukup keras. Saya sebelumnya juga pernah pakai speaker Bluetooth dengan rentang harga segini, yaitu Miva K3 yang seperti ini penampakannya, itu udah pernah saya review juga. Ketika dibandingkan dengan ini itu jauh banget. Meskipun ini ukurannya lebih kecil, tapi suaranya bisa 2 kali bahkan 3 kali lipat lebih keras. Tapi untuk kualitas suaranya cukup berbeda. Kalau ini itu lebih ke warm seperti yang saya bilang tadi. Jadi dia enak untuk dengerin lagu-lagu yang ngebass kayak gitu ya. Tapi kekurangannya dia itu ketika untuk mendengarkan detail, kenceringan yang cering kayak gitu, itu agak kurang di treble-nya. Itu plus minus sih. Plusnya kalau speaker itu lebih ke warm, untuk dengerin lagu dengan jangka waktu yang lama itu enak, nggak bikin capek di telinga. Tapi buat teman-teman yang suka detail, yang suka dengerin akustik detail kayak gitu,
Nah mungkin ini agak kurang. Kalau dibilang bagus atau enggak ya bagus banget, apalagi di rentang harga segini 300 ribuan, bahkan bisa kurang kalau kalian dapat promo. Ini kualitas suaranya udah cukup bagus, kuantitasnya juga cukup keras, nggak ngecewain lah. Tapi ya itu, kalau kalian suka detail mungkin kalian harus beli yang bukan yang ini, yang kakaknya ini, yang Active 2 Pro, mungkin itu ya. Tapi karena selisih harganya ini ya bisa dikatakan setengahnya, kalau ditanya ini worth it atau enggak, menurut saya ya masih sangat worth it. Karena ketika dibandingkan dengan speaker saya sebelumnya di rentang harga yang sama, itu kualitas suaranya menurut saya ya lebih enak ini. Untuk build quality-nya gimana? Untuk build quality-nya ini saya rasa cukup bagus, kokoh. Bahkan ketika jatuh kayaknya ini aman, ini nggak akan gampang pecah. Soalnya apa? Soalnya ini plastiknya ini nggak kayak plastik yang keras gitu loh. Ini plastiknya itu agak empuk gitu, jadi agak kekaret-karetan. Kalau plastik yang murni plastik kan ketika diketuk itu, nah tek 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 kayak gitu ya suaranya. Kalau ini kalau kalian ketuk, tek 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 kayak gitu. Ya emang ini ada kayak unsur karetnya meskipun plastik, jadi dia terkesan premium, keset juga, kalian nggak dipegang ini enak, nggak takut jatuh, dan juga kayaknya yo kalau jatuh itu dia nggak gampang pecah. Oke, jadi kayak gitu ya. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan tentang speaker ini, jangan sungkan-sungkan kita bahas bareng di kolom komentar. Sekali lagi kalau ditanya worth it enggak, ya ini cukup worth it. Oke, itu aja ya. Sekian dari saya. Makasih banget udah nonton. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.